Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKP Rasul Sutoyo hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiran saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Ester pasal 2 ayatnya yang ke-17. Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Dalam bahasa Toba, jadi humolong marohani rajai mida siester asa mida sudi paropuan na asing cupangan nasi dohot talup ni rohai bana dia ropan ni rajai gumudang siya saluhut na marbajui. Jadi di bahir rajai masara tupal harajau tu uluna jala di pabakit gabi raja sikakni si Wasti. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah kita merasa bahwa latar belakang hidup yang sederhana atau masa lalu yang penuh keterbatasan akan menutup pintu masa depan kita? Seringkali kita merasa bahwa keberhasilan hanya milik mereka yang memiliki modal besar atau koneksi yang kuat. Namun, kisah Ester dalam nas hari ini menghancurkan logika manusia tersebut dengan menunjukkan bahwa ada tangan yang tak terlihat bekerja di balik layar kehidupan seseorang. Ester adalah seorang yatim piatu dari bangsa tawanan yang hidup di negeri asing tanpa status istimewa. Namun pada waktu yang tepat, ia justru ditempatkan di posisi yang strategis. Tuhan mengingatkan saat perkenaannya bertemu dengan ketaatan hati manusia. Maka tidak ada aturan dunia atau kemustahilan yang mampu menghalangi. Tuhan dapat memakai siapa saja baik di latar belakang apapun. Hidup yang biasa atau tidak menonjol untuk ditata menuju rencananya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas hari ini menegaskan bahwa setiap pencapaian dalam hidup manusia merupakan tindakan dari kedaulatan dan anugerah Allah yang bekerja melampaui logika duniawi. Keberhasilan Ester dalam meraih perkenaan raja di tengah ribuan pesaing lainnya membuktikan bahwa kasih setia Tuhan mampu mengubah status sosial seseorang demi kedaulatannya. Lebih dari sekedar keberhasilan pribadi, penobatan Ester sebagai ratu merupakan sebuah mandat ilahi yang menuntut tanggung jawab moral. Mahkota yang diletakkan di atas kepalanya bukan sekedar simbol kemuliaan lahiriah, melainkan persiapan untuk misi penyelamatan yang jauh lebih besar. Kita diingatkan bahwa setiap kedudukan yang Tuhan percayakan saat ini adalah sebuah amanat untuk menjadi saluran berkat melalui karakter dan ketaatan yang tulus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai penutup, marilah kita menyadari bahwa setiap posisi, jabatan, maupun kesempatan yang kita miliki saat ini adalah mahkota yang Tuhan percayakan untuk sebuah tujuan mulia. Janganlah kita terlena dengan kenyamanan kedudukan tersebut, melainkan jadikanlah itu sebagai sarana untuk memuliakan namanya dan menolong sesama. Mari kita melangkah dengan iman, menjaga integritas karakter, dan tetap rendah hati di bawah kedaulatan Tuhan. Percaya bahwa Dia yang telah menempatkan kita di posisi ini juga yang akan memampukan kita menjadi berkat. Hari ini bersiaplah untuk dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, karena mungkin saja untuk saat-saat seperti inilah Tuhan membawa kita ke tempat di mana kita berada sekarang. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang berdaulat, yang sanggup mengangkat kami melampaui keterbatasan masa lalu kami. Kiranya Engkau menolong kami agar tetap rendah hati,
dalam setiap keberhasilan yang kami raih. Pakailah setiap posisi, talenta, dan kesempatan yang ada pada kami untuk menjadi saluran berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mampukan kami memiliki karakter seperti Esther yang taat dan siap sedia bagi rencana-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup menjadi berkat bagi orang lain. Immanuel.